Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Oke. Ya, Pak. Ini adalah kita akan masuk ke dalam materi penyusunan laporan atau penyusunan rencana induk sistem penyediaan penyaluran pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Boleh di record ya, biar nanti ada rekamannya kalau nanti mau diulang-ulang. Oke, kita mulai. Pertama di dalam sini, di dalam kerangka presentasi ini, saya ingin menyampaikan terkait maksud tujuan, konsep dan kriteria, kemudian deskripsi daerah perencanaan, analisis kondisi SPALDE, strategi pengembangan SPALDE, rencana program dan tahapan pelaksanaan kegiatan, serta kesimpulan. Oke, ini saya ambil contoh di dulu yang pernah saya lakukan ya, di Kabupaten Simeulue, penyusunan master plan air limbah domestik yang di dalamnya tujuannya untuk memiliki acuan pengelolaan air limbah yang komprehensif, sistematis, terarah, dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder, pemerintah, investor, dan masyarakat. Ini adalah ruang lingkupnya, dari mulai mengkaji RT RW-nya, mengkaji volume buangan limbah rumah tangga, melakukan kajian data sosial ekonomi, mendapatkan informasi ekonomi makro, mengkaji kapasitas dan kemampuan institusi pengelola, memetakan secara rinci kondisi fisik lingkungan, mengidentifikasi, analisa, dan mengevaluasi sistem yang ada saat ini, memberikan rekomendasi dan melakukan penyesuaian, menyusun detail master plan sampai dengan 10-20 tahun ke depan, memformulasikan hasil pembahasan menjadi suatu rancangan pedoman teknis pengelolaan air limbah domestik, dan melakukan sosialisasi. Ini adalah apa yang dilakukan secara umum ruang lingkupnya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ruang lingkup ini nanti kan akan kalian buat juga di dalam tugas kalian. Nanti akan saya berikan daftar isi untuk penyusunan laporannya. Nanti kalian mulai malam ini sudah mulai bisa bagi tugas. Excel untuk pembagian tugasnya udah pernah saya kasihkan contohnya ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi nanti malam ini saya akan berikan daftar isinya untuk pelaksanaan tugas. Kemudian, oke, kita masuk di dalam ini ya. Nah, ini adalah salah satu apa yang ada di dalam master plan. Jadi ini dari Permen PUPR nomor 4 2017. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pilihan teknologi. Pilihan teknologi itu ada yang di bawah kalau kalian lihat ini. SPAL-DS, SPAL-DT permukiman, SPAL-DT perkotaan, dan SPAL-DT kawasan tertentu. Permukiman, SPAL-DT, dan SPAL-DT kawasan tertentu ini adalah offsite system. Nah, kalau kalian lihat dari sini, kita bisa lihat bersama bahwa semua awalnya penapisan itu dimulai dari faktor kepadatan penduduk. Faktor kepadatan penduduk jika dia lebih besar dari 15.000 jiwa per kilometer persegi, terus kemudian dia mata airnya lebih besar dari 2 meter, kemudian dia untuk permeabilitas tanahnya lebih dari 5 kali 10 pangkat 4 meter per detik, kemudian kemampuan pembiayaannya Pemdanya bagus. Nah, terus nanti lihat ke sini. Nah, ini masuknya ke SPAL-DT perkotaan. Nah, nanti kalian akan lihat bagaimana cara menapisnya seperti itu. Jika kurang, berarti masuknya ke sini. Jika kurang dari 15.000 jiwa per kilometer persegi, masuknya ke SPAL-DS sudah otomatis. Kemudian jika dia lebih dari 15.000 tapi muka air, kedalaman air tanahnya maksudnya, muka air tanahnya itu kurang dari 2 meter, maka dia SPAL-D setempat juga atau on-site system. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ini adalah pilihan teknologi yang akan dapat kalian gunakan di dalam membuat master plan air limbah domestik. Datanya dari mana? Datanya bisa kalian cari nanti.
apa aja datanya, nanti akan saya sampaikan data apa saja yang perlu kalian cari malam ini. Oke, ini saya lanjut. Oke, kita masuk ke sini, pemilihan teknologi. Ketika kita bicara kepadatan penduduk, kalau 25 orang per hektar, itu sistem yang cocok setempat ini terkait dengan dari kepadatan tadi ya. Ini apa faktor lainnya ya dalam kalau tadi kalau tadi kan menggunakan sumber dari Permen PUPR. Nah, ini bisa saja menggunakan ini per hektar dia 25 orang per hektar, sistem setempat atau onsite system, keterangannya individu. Ada sistem setempat yang individu atau sistem setempat yang komunal. Terus kalau sudah 175 sampai 250 orang per hektar, itu sudah pasti sistem terpusat komunal. Kalau di atas 250 orang per hektar, sistem terpusat itu terpusatnya kawasan. Jadi kalau tadi pakai satuan kilometer persegi 6 hektar, jadi jiwa per hektar atau orang gitu. Nanti bisa mana yang memungkinkan untuk itu. Tapi awalnya penapisannya dari yang Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 dulu. Nah, kemudian ini jika dikaitkan dengan penyediaan air bersih. Jadi di dalam penyediaan air bersih ini tentu akan sangat berpengaruh karena air bersih yang tidak ada di dalam fasilitas sanitasi atau air limbah domestik, maka akan memungkinkan bahwa fasilitas tersebut tidak akan efektif untuk dapat melayani. Nah, ketika kita bicara kepadatan dan tingkat suplai air bersihnya rendah, kepadatannya rendah, suplai air bersih rendah, maka metode yang cocok itu on-site. Kemudian kepadatan sedang, tingkat suplai air bersih rendah, metodenya masih on-site. Kepadatan tinggi, suplai air bersih rendah, masih on-site. Di sini kalau kalian lihat, bahwa tingkat suplai air bersih ini cukup menentukan ya. Cukup menentukan terkait dengan metode yang diperlukan. Kepadatan sangat tinggi, itu jika suplai air bersihnya rendah, masih sistem on-site. Kenapa sistem on-site? Karena kalau sistem offsite, onsite itu kan bisa MCK bersama ya. Onsite system itu bisa langsung di banjur, langsung di flushing. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan sistem offsite atau offsite system itu membutuhkan air yang cukup banyak untuk menggelontorkan sampai menuju perpipaan nanti. Jadi selain kemiringan pipa, air yang dibutuhkan cukup banyak, maka tingkat suplai air bersihnya minimal sedang. Oke, ini berurutan begitu. Jadi kepadatannya rendah, tingkat suplai air bersihnya sedang onsite, tinggi sedang offsite. Kepadatan rendah, tingkat suplai air bersih tinggi itu masih onsite. Tapi kalau sudah kepadatan sedang, tingkat suplai air bersihnya tinggi sudah bisa offsite. Oke, saya lanjut. Kemudian ketika kita bicara mengenai kemampuan pembiayaan ini merupakan salah satu aspek penting yang menentukan teknologi yang akan dipilih, baik oleh masyarakat untuk sistem setempat maupun pemerintah untuk sistem terpusat atau termasuk komunal. Teknologi harus dipilih, harus sesuai dengan ketersediaan anggaran sehingga dapat digunakan untuk perencanaan lainnya. Juga memperhatikan ketersediaan anggaran selama operasi untuk perawatan atau perbaikan. Nanti kita akan bahas itu. Ini kemampuan pembiayaan ini di Indonesia memang cukup cukup berat karena pada dasarnya pengelolaan air limbah domestik atau sanitasi itu dianggap prioritas yang kesekian. Jadi tidak pernah ada tidak pernah menjadi prioritas nomor 1 di dalam pembangunan di perkotaan maupun di perdesaan khususnya. Kemudian ketika kita bicara mengenai kemampuan pembiayaan, maka sebentar. Waalaikumsalam. Sebentar. Ada kemampuan pembiayaan dan sudah ada teknologinya, akan menjadi percuma jika tidak tersedia sumber daya manusia yang handal dan siap. Ini yang menjadi prioritas kita di Indonesia. Kenapa di Indonesia yang saya sampaikan di awal ya. Saya sebagai tim Perumus juga dalam membuat
RSKK ini atau SKK ini air limbah domestik di Indonesia. Karena banyak sekali teman-teman operator air limbah domestik di Indonesia itu bukan hanya tidak kompeten, bahkan mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka harus kerjakan dan mereka harus lakukan sebagai operator air limbah domestik. Nah, ini tentu akan menjadi salah satu faktor yang akan menentukan ketika teknologi sudah diterapkan dan sudah beroperasi ya. Karena bukan cuma sekedar beroperasi, tetapi juga terkait dengan maintenance-nya. Kemudian karakteristik fisik daerah perencanaan. Karakteristik fisik daerah perencanaan. Jadi yang tadi saya bilang ya, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, dan permeabilitas tanah ini menjadi faktor yang sangat dilihat di awal di dalam pemilihan teknologi. Karena memang ketika nanti mau membuat suatu teknologi, baik itu on-site maupun off-site, kita harus melihat sebenarnya dari sisi topografi, dari sisi kedalaman muka air tanah, dan lain-lain ini seperti apa di daerah yang akan kita rencanakan. Sebentar ya. Dalam memadukan antara sektor air minum, sistem drainase, dan persampahan. Karena di dalam perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik ini tidak dapat dilepaskan juga dengan sektor-sektor lainnya. Karena kalau disebut sanitasi itu bukan hanya air limbah domestik. Tapi ada drainase, ada persampahan, dan utilitas gitu. Utilitas kita hilangkan. Nah, kalau sanitasi itu drainase, sampah, dan air limbah domestik. Dan yang tadi saya bilang sangat punya pengaruh itu adalah keterpaduan dengan sektor air minum. Oke, ini sedikit gambaran tentang batas wilayah administratif Kabupaten Simelu. Jadi Simelu ini salah satu pulau terluar di Indonesia. Pulau Simelu ini ada di Nangguru Aceh Darussalam. Kalau sebentar, ya ini. Oke, ini adalah Pulau Simelu. Ada yang pernah mendengar nama Simelu sebelumnya mungkin? Enggak. Di sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Baru dengar, Pak. Pulau Simelu, Pak. Pulau Simelu itu salah satu pulau yang menjadi titik tsunami di Aceh pada tahun 2004 akhir. 2005 saya ke sana di pertengahan mungkin Maret lah waktu itu, Maret 2005. Kemudian saya balik lagi ke Simelu tahun 2016. Belum ada perubahan yang signifikan. Karena memang ya ini masalah kebijakan dari pusat ya. Pembangunan di pulau-pulau terluar di Indonesia ini memang sangat sangat lambat kalau saya bilang. Kalau di Simelu ini mungkin saya bisa sampaikan pada waktu tsunami di Aceh pada akhir 2004 itu, yang korban jiwa yang meninggal itu tidak sebanyak korban meninggal di Banda Aceh maupun di Melambo atau di Pantai Barat. Jadi di Simelu ini mungkin kalau persentase cuma 2% kalau nggak salah yang meninggal gitu. Kalau nggak saya salah dengar. Tetapi yang menarik adalah Simelu ini menjadi salah satu titik tsunami yang meninggal hanya 2% kurang lebih. Tetapi Banda Aceh, Melambo, dan lain-lain itu ratusan ribu yang meninggal. Jumlah penduduk Simelu
ini pada tahun 2016 itu 93.000. Ini tahun 2015, tahun 2016. Dulu tahun 2004 itu kurang lebih sekitar 70 ribuan. Yang meninggal cuma beberapa puluh lah. Ada di sana di Simelu itu tradisi atau mereka punya kearifan budaya lokal, disebutnya ini smong. Saya tulis di chat. Smong itu adalah kearifan budaya lokal di mana Simelu pernah terjadi tsunami pada tahun 1900 kalau nggak salah. Nah, atau saya lupa, atau lebih mundur lagi 1800-an. Nah, setelah itu para penduduk lokal, orang tuanya itu mengajarkan syair dinyanyikan dalam disebutnya semong. Syairnya itu isinya adalah menyampaikan jika terjadi air laut ketarik ke tengah, maka para penduduk itu harus berlari ke tempat yang lebih tinggi. Jadi semua orang, anak kecil itu tuh di SD, di sekolah, di madrasah, di rumah, di kampung itu dibiasakan mendengar syair itu. Sehingga mereka ketika terjadi kondisi seperti itu, mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Mukul kentongan, kemudian mereka berlari. Apa yang terjadi di Banda Aceh dan di Melabuh itu kebalik. Di Banda Aceh dan di Melabuh itu, mereka ketika terjadi habis gempa, terus kemudian air laut itu ketarik ke tengah, itu mereka malah lari ke tengah. Karena banyak ikan, banyak biota laut itu yang terlihat, karang dan lain-lain, mereka malah ngambil itu. Ketika air itu berbalik, mereka nggak ada kesempatan untuk selamat. Kecepatan air kurang lebih kalau nggak salah ya, itu sekitar 250 km per jam, setinggi 20 meter waktu itu. Makanya memang menjadi salah satu bencana terbesar di Indonesia. Dan setelah tsunami Aceh, baru muncul namanya BNPB. Ada yang tahu singkatan BNPB? Nggak tahu, Pak. BNPB nggak tahu? Ada yang Badan Penanggulangan Bencana bukan, Pak? Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Pak. Iya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, setelah itu baru komunitas-komunitas tentang bencana itu baru mulai tersadar bahwa masyarakat itu ternyata harus melek terkait dengan mitigasi bencana dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Intinya Simelu selama dari tahun 2005 sampai 2006, 11 tahun baru balik lagi ke sana, itu tidak ada perubahan yang signifikan. Masih banyak hal-hal yang buat sebagian orang mungkin mitos ya, tapi saya merasakan sendiri banyak hal-hal mistis yang di sana terjadi. Orang nggak boleh bawa orang jangan sembarangan ngambil makanan di Pulau Simelu, khususnya di daerah-daerah sini. Di kalau saya perbesar kelihatan nggak? Nah ini ada Alafan, Simelu Barat, daerah sini itu mistisnya katanya cukup tinggi. Jadi kita kalau bawa makanan harus dari ini pusat Simelunya, Kota Sinabang, kota yang paling ramai yang ada di Pulau Simelu. Jadi perjalanan ke sini sekitar 6 jam 7 jam. Dan disampaikan kalau bisa jangan berhenti, minimal sampai di Kecamatan Teluk Dalam sebelum berangkat ke Simelu Barat atau Kecamatan Alafan. Ya banyaklah cerita yang menjadi kepercayaan dan saya pun mengalami di sana. Oke, kita lanjut ya. Oke,
ini adalah salah satu gambar yang cukup menarik buat saya. Kalau kalian lihat gambar ini adalah gambar rumah bercat putih. Ini sama ya gambarnya. Ada yang bisa melihat nggak? Ini yang saya bulat ini apa? Buangan paralel Buangan. itu bukan. Buangan air, Pak. Buangan air, Saluran. saluran buangan. Oke. Saya mau nyampein di sini gini. Ini foto saya ambil kurang lebih sekitar jam 2 lah. jam 2 jam 2 siang. Sebelumnya pagi itu sekitar jam 9 saya diterima sama Bupati dan Wakil Bupati Simelu di kantornya. Terus kemudian kita berbicara mengenai pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Simelu ini. Cuma yang agak kenapa ini foto tiap tahun saya ulang? Karena ini menarik lah. Menariknya adalah foto ini diambil di belakang rumah dinasnya Bupati. Jadi kalian bayangkan ya, pagi jam 10, jam 9 jam 10 saya ketemu sama Bupati, sama ada kepala dinas dan ada wakil bupatinya. Terus kemudian pada siang saya dari penginapan saya mampir ke jembatan, kemudian melihat pipa-pipa keluar dari rumah ini dan sedang mengeluarkan kotoran. Nah, pas saya tanya ke masyarakat sekitar, itu berasal dari rumah dinasnya Bupati. Jadi memang yang menarik adalah bupatinya ngomong muluk-muluk lah tentang pengelolaan air limbah domestik ini itu segala macam. Tapi di rumah dinasnya dia tidak punya septic tank. Dia buang kotorannya langsung ke sungai. Padahal jam 10-nya masih ngomong tentang BABS, buang air besar sembarangan yang harus segera diatasi di Kabupaten Simelu yang angkanya cukup luar biasa karena banyak penduduk nggak punya septic tank dan lain-lain. Nah, ini kita perlu ada intervensi dari pusat maupun daerah provinsi ya. Tetapi yang ya kembali lagi ternyata memang tidak beda di perkataan, beda di perbuatan memang. Oke. Terus kemudian ini ibu ini saya ambil fotonya karena ini cukup menarik. Kenapa ibu ini saya ambil? Karena beda kontras dengan yang ada di atas. Ini adalah rumah dinas bupati. Sementara ibu ini rumahnya aja masih bilik. Tetapi dia punya namanya jamban. Ini jamban yang dia buat dan dengan keluarganya dia buat sendiri ini jamban. Si ibu ini punya jamban ini. Dia sadar bahwa jamban ini adalah salah satu fasilitas air limbah domestik yang dapat menyelamatkan dia dan keluarganya dari penyakit. Saya tanya, sadarnya dari mana? Karena disosialisasi dan diedukasi dari Dinas Kesehatan. Mungkin kalian lihat di sini cara ibu ini berpakaian, dari berpakaiannya mungkin bisa kita artikan bahwa ekonominya menengah ke bawah. Tetapi secara pemikiran dia sudah lebih maju daripada yang rumah dinas ini. Ya. Oke. Terus kemudian, nah di sini. Ini adalah petugas Dinkes, ini dari kelurahan, ini adalah petani. Ada yang bisa lihat ini tanaman apa di belakang orang-orang ini? Anda bisa lihat nggak? Ini tanaman apa? Rumput liar, Pak. Rumput liar. Itu petani itu. Oh, itu petani, Pak. Saya kira rumput liar, Pak. Ini nih, ini petaninya nih. Ini petaninya. Ini petani, ini orang kelurahan.
Ini petugas dinas kesehatan. Daun pandan bukan, Pak? Daun pandan. Ada lagi yang lain? Tebu bukan, Pak? Tebu. Ada lagi yang lain? Coba kalian lihat di situ. Apa itu? Jagung bukan Pak. Bukan. Kayak rumput sih Pak. Ini tuh sejenis, oke, saya terangkan aja ya. Ini tuh bukan pandan, bukan tebu, bukan jagung. Ini tuh sejenis pandan, tetapi mereka gunakan ini untuk kayak semacam yang buat tikar dari pandan. Ini yang kayak gini nih tanamannya. Oke, saya mau kasih tahu di kanan, di bawah nih, kalian lihat nih tumpukan hitam. Kalian lihat ya. Iya. Iya Pak. Ini adalah kotoran manusia yang kering diangkat. Beliau, ini Bapak yang berbaju putih ini, buang air besarnya di dalam sini. Jadi masuk ke sini, buang air besar, terus kemudian ini pembuangannya. Dalamnya cuma 50 cm. Nih, 50 cm. Jadi kalau kering, diangkat, dibuang ke sini. Jadi saya posisinya motoin mereka sambil ngelihat kanan kiri biar nggak keinjek karena ini ada yang masih cukup basah ini kelihatan. Ya, jadi ini kenapa ini potret salah satu potret lah di Indonesia. Ini kenapa negara kita ini cukup tertinggal terkait dengan pengolahan air limbah domestik karena memang karena dianggap ini masalah belakang dan nggak pernah jadi prioritas ya seperti ini. Bahkan rumah dinas pun nggak punya septic tank. Oke, saya lanjut. Oke, berikutnya adalah peta area beresiko. Jadi di peta area beresiko ini menjelaskan terkait persentase rumah yang belum memiliki jamban atau septic tank. Warna merah itu resikonya tinggi, sedang itu kuning, rendah itu hijau, sangat rendah itu biru. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada daerah-daerah yang rumahnya itu belum memiliki jamban. Ini ada, ini desa, terus ini rumah, ini ini rumahnya, terus kemudian ini berapa desa yang rumah belum memiliki jamban, ini rumahnya. Jadi kalau lihat di sini memang banyak sekali daerah yang belum memiliki jamban. Dan ini upaya yang perlu dilakukan memang selain teknis dan persuasif untuk memperbaiki ada beberapa hal. Bahwa kesadaran dan kepedulian berbagai pihak untuk terlibat dalam melakukan pengelolaan air limbah domestik ini belum tumbuh secara optimal. Pola pembinaan juga belum optimal. Belum adanya perda atau konun yang khusus tentang pengolahan atau pengelolaan air limbah domestik. Di Aceh itu, perda itu disebutnya konun. Kemudian ada beberapa fasilitas MCK yang telah dibangun program sebelumnya belum efisien karena air bersihnya tidak ada. Ini yang saya bilang di awal. Ketika kita bicara mengenai air limbah domestik, kalau air limbah domestik ini tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang air bersih, ya akan percuma juga. Kemudian keterbatasan perangkat monitoring dan evaluasi yang telah dikembangkan di Kabupaten Simelu, kemudian belum optimalnya hasil sosialisasi dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Nah, setelah itu, setelah kita dapat, kita akan buat SWOT. Ada strength, ada weakness, ada opportunity, sama threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nanti setelah itu kita akan masukin ke kuadran. Bagaimana cara masukin ke kuadrannya nanti pada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan. Intinya adalah proses itu nanti kita akan buat dia ada di kuadran berapa? Kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kemudian ini ada yang terarah pengembangan yang fisik.
arah pengembangan fisik karena dia di kuadran 1, maka diperlukan optimalisasi sistem on-site. Apa yang perlu dibuat? Ada pembangunan IPLT, ada pengadaan armada penyedotan lumpur tinja, ada pengembangan program Sanimas. Kemudian ada yang arah pengembangan non-fisik, studi dan perencanaan teknis pembuatan DED IPLT, pembuatan kelembagaan termasuk pembuatan perda dan lain-lain. Kemudian arah pengembangan. Arah pengembangan ini dari karena tadi kita bicarain sistem onsite di kuadran 1, maka pengembangan arah di Simelu ini perlu melihat dari arah pengembangan kota dulu. Makanya di awal kita sudah menyampaikan di ruang lingkup perlu mengidentifikasi dan mengkaji dari RT RW. Pilihannya bisa kita pengembangan sistem setempat, sistem terpusat kawasan sendiri, dan mengintegrasikan dengan sistem terpusat yang sudah dibangun. Untuk penetapan arah pengembangan, pemukiman baru yang akan dan sedang dikembangkan oleh developer wajib memiliki rencana induk limbah tersendiri dan mengacu pada rencana rencana induk air limbah kota ini. Ini arah pengembangannya nanti seperti ini. Nah, kemudian pembagian zona prioritas. Pembagian zona prioritas itu dari resiko sanitasi, kepadatan penduduk, topografi, ketersediaan air minum itu di overlay menjadi satu peta. Ini contoh ya. Jadi ini adalah peta kepadatan penduduk. Terlihat di sini warna hijau itu rendah banget. Yang kuning dan merah itu ada di daerah kota di Sinabang. Nah, kemudian kita overlay peta resiko sanitasi yang tadi, yang sudah dibagi itu daerah yang resiko tinggi dan lain-lain. Kemudian kita overlay dengan si resiko sanitasi tadi, maka akan mendapatkan yang seperti ini. Akan ada perubahan ya. Ini kan hijau sama ini kita overlay. Terus kemudian yang tadinya merah atau resikonya tinggi ada yang menjadi kuning. Terus kemudian yang resiko sedang itu menjadi rendah dan lain-lain. Bagaimana cara bikin peta resikonya? Itu bisa menggunakan GIS dan lain-lain. Tetapi untuk menghitungnya nanti saya akan ajarkan di sesi yang lain, sesi berikutnya. Enggak hari ini. Sekarang bagaimana cara membuat master plan-nya dulu? Apa itu master plan? Saya kirimkan daftar isi. Nanti saya akan memberitahukan apa saja yang perlu dicari data-datanya. Kemudian kalian bagi tugas nanti. Kalian akan mencari kota atau kabupaten yang akan kalian buat master plan. Oke, kemudian ada namanya rencana layanan lumpur tinja terjadwal. Kalian juga harus memasukkan dimensi ini ya. Jadi layanan lumpur tinja terjadwal ini adalah suatu mekanisme pelayanan lumpur tinja yang disedot secara periodik atau terjadwal. Jadi dia sudah diproses untuk misal dalam 2 tahun nih mereka namanya mendaftar, nanti ketika pada saatnya mereka itu sudah diperlukan untuk disedot, maka armada truk tinja itu akan datang ke rumah tanpa harus diinform lagi. Dia sudah terjadwal secara biasanya di beberapa daerah kota, misal kayak Kota Bekasi, Medan, di Surakarta, itu sudah otomatis mereka ketika jadwalnya mereka akan datang. Kemudian ini lembaga pengelola lumpur tinja. Oke, ini kita masuk ke rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek ini di tahun 2017 sampai 2019 ada 5 item. Ada pembangunan septic tank, MCK komunal, septic tank tidak layak teknis. Kemudian ada kegiatan perencanaan IPLT, pengadaan armada truk penyedot lumpur tinja. Terus kemudian saya jadi jangka pendek, ini ada jangka menengah, sama ada septic tank juga, MCK komunal. Terus kemudian ada pembangunan septic tidak semakin berkurang. Kemudian ada penambahan armada truk tinja. Di jangka panjang juga sama, hanya satuan-satuannya berbeda. Yang jelas septic tank tidak layak teknis makin sedikit jumlahnya dan sudah tidak ada BABS. Nah, nanti ini akan digambarkan seperti ini. Ini perhitungannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi intinya saya ingin menggambarkan ini adalah kondisi existing yang akan kalian dapat dari data
sekunder. Kemudian ini adalah jiwa yang akan kalian hitung. Kalian nanti akan melakukan proyeksi penduduk. Untuk teman-temannya yang sudah tahu proyeksi penduduk, tolong untuk yang batch yang lalu kan udah tahu proyeksi penduduk ya. Jadi tolong kasih contekan proyeksi penduduk kepada kelompok yang nggak ada perwakilan dari batch yang lalu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang tidak ada perwakilan dari batch yang lalu, minta dan boleh bertanya kepada kelompok yang ada. Jadi kalian jangan pelit-pelit, kasih itu proyeksi penduduk kepada teman-temannya. Kemudian ini yang tadi saya bilang ini existing, kemudian ini jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Totalnya semua itu harus 100% pelayanannya. Jadi karena ini kondisinya, jadi gini, persentase ini itu sebenarnya bisa hasil hitung atau bisa hasil diskusi. Kalau saya dapetin ini berdasarkan hasil FGD. Jadi FGD yang kami lakukan di daerah itu menyimpulkan atau menyepakati bahwa di jangka pendek itu 50%, jangka menengah 60%, jangka panjangnya 70%. Tangki septik tidak layak teknis makin berkurang sampai di akhir tahun 2036 nanti 21%. Tanpa akses itu harus segera berkurang di jangka pendek. Nggak boleh lagi ada tanpa akses atau buang air besar sembarangan. Di sini tidak ada sistem offsite karena mereka baru mau membangun perumahan baru yang rencananya baru mau ada sistem offsite tapi belum ditargetkan. Kalau kalian boleh menambahkan sistem offset di sini tergantung dari kuadran yang akan kalian hasilkan dari perhitungan SWOT yang tadi di depan. Total semua pelayanan harus 100% digabung dari sini. Oke. Kemudian ini adalah investasi. Investasi yang diperlukan di dalam rencana induk ini selama 20 tahun ke depan itu berapa miliar misalnya. Ini kalian menghitung. Ada pembangunan tangki septik individual layak teknis sekian, ini sekian, ini sekian, maka nanti akan menghasilkan ininya apa total kebutuhannya ini adalah yang di bawah berapa miliarnya. Nanti ini contoh-contohnya ini akan saya input di BIG. Contoh Excel-nya nanti kita bahas pada saat pertemuan berikutnya ya, biar sekaligus. Oke, ini kesimpulannya. Jadi ya masih banyak yang masih BABS, terus kemudian cakupan layanan masih rendah, belum ada perda dan lain-lain, dan perlu segera realisasikan untuk program yang jangka pendek agar tidak lagi ada BABS di Simelu. Oke, saya lanjut ke ini ya, saya akan lanjut ke daftar isi dulu biar kalian lihat. Sudah terlihat di layar? Lihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini adalah penjelasan rinci outline rencana induk sistem pengelolaan air limbah. Ini sih masih terpusat ya. Nanti kalian tergantung dari kalian nanti mau bikin yang terpusat apa yang setempat. Kan nanti akan tergantung dari ini kalian ya, dari perhitungan kalian. Nah, ini sudah ada outline-nya. Kalian nanti tinggal ngikutin outline ini. Tabel-tabel
Terus kemudian ini apa ya, coretan apa ya? Oke, ini daftar istilah. Nah ini kalian tinggal ngikutin ini aja. Ini sudah ada apa outline-nya. Ini ada pendahuluan, latar belakang, maksud, tujuan dan lain-lain. Nanti kalian tinggal input dari data-data yang sudah ada. Ini sudah dibuat. Ini jangan dirubah ya, karena ini sudah dari kementerian, sudah ada pakemnya. Jadi kalian tinggal ngikutin ini aja untuk outline-nya. Terus kemudian berikutnya yang ini yang bagian C. Nah, yang bagian C ini adalah kriteria teknis. Kriteria teknis ini bagaimana membuat kriteria zona prioritas. Ini ada ininya, ada mapping overlay, terus kemudian kepadatan penduduk dan lain-lain, perankingan dan mapping. Ini seperti ini. Nanti bagaimana kalian membuat zona prioritas dan lain-lain. Ini analisis dan perumusan penentuan strategi. Kalian bisa lihat di sini. Nanti ada matriks. Nah ini SWOT. SWOT-nya nanti pakai yang ini ya. Nah, SWOT-nya pakai yang ini. Terus kemudian ada matriks quantitative strategic planning matrix. Nanti kalian ngikutin ini, nanti kalian bobotin. Terus kemudian strategi 1, strategi 2. Kalau yang ini kriteria perkiraan pengurangan emisi GRK mungkin nggak terlalu diiniin lah. Tapi yang pasti ini bahannya nanti akan saya kasih semua ke kalian. Jadi kalian tinggal lihat yang ada di sini aja. Ini untuk yang master plan dulu. Saya minta waktu sekitar 30 menit untuk saya istirahat karena saya udah mulai ngos-ngosan. Nanti kita lanjut di plumbing sekitar jam 8-an ya. Ini saya akan upload dulu nanti. Baik Pak, siap Pak. Oke. Ya Pak, nggak apa-apa Pak, istirahat dulu aja Pak. Ya, oke.